Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar abang-abang, om-omku, kicau mania sebangsa se-Indonesia dan setanah air? Alhamdulillah sekali saya masih sehat, masih bisa untuk membagikan sesuatu hal yang sedikitnya bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga abang-abangku di sana kicau mania sebangsa dan setanah air ini pada sehat semua, pada lancar rezekinya. Amin ya robbal alamin. Nah, kali ini lagi apa, Bang? Kali ini saya lagi menjemur si killer, teman-teman. Ini burung yang selalu setiap hari muncul di setiap video, teman-teman. Jadi kita santai saja ya, teman-teman. Saya pun sedang menjemur burung nih. Saya sedang ngopi santai di belakang kamera ini, teman-teman. Dan ini masih pagi sekali, sekitaran jam setengah 7. Kalau di sini setengah 7 itu udah matahari udah naik tinggi, teman-teman. Karena apa? Karena tempat tinggal saya itu dekat pantai. Ini dari rumah saya ini tinggal ngitung beberapa ratus meter saja untuk menuju bibir pantai, teman-teman. Jadi sangat wajar sekali jika burung-burung saya tidak kuat dijemur lama-lama karena suhu di sini bisa naik lebih 2, teman-teman. Contoh di rumah teman-teman itu suhunya itu 30 derajat misalkan. Kalau di sini bisa 33 atau bahkan 34, teman-teman. Jadi beberapa tuh naiknya. Levelnya naik, teman-teman, karena dibantu dengan suhu pantai yang begitu panas, tambah lagi mataharinya, angin laut juga ke sini. Jadi ya udah, mungkin burung saya ini akan kuat dijemur lama jika suhu udara di tempat saya itu dingin. Mungkin kalau misalnya saya tinggal di pegunungan, mungkin saya juga ini burung akan lebih lama dalam penjemuran. Nah, kali ini ada apa, Bang? Kali ini ada pertanyaan dari Abang Pendi Triple K001. Bang, bisa jelasin apa efek murai jika kelebihan dan kekurangan ekstra puding? Saya punya pastol. Saya jor jangkrik, hariannya jarang bunyi isian dan suka tekuk leher, padahal sering olahraga di umbaran. Kelebihan dan kekurangan ekstra puding itu bisa dilihat dari tingkah laku dia yang benar-benar sangat terlihat sekali, teman-teman. Jika kelebihan protein, biasanya burung ini akan malas, akan menjadi jika tidak ada aktivitas yang kita berikan untuk burungnya, biasanya burung ini akan mengalami yang namanya itu kegemukan atau bahasa kesehatannya itu obesitas, teman-teman. Tapi Abang Pendik ini memberikan jar ekstra puding juga diimbangi dengan pengumbaran olahraga. Tapi kenapa harinya tidak mau bongkar isian, cuma nekuk leher? Berarti kalau misalkan jar ekstra puding terus diimbangi dengan pengumbaran, berarti ada yang salah. Ada yang salah, Om. Biasanya burung ini bisa jadi dia itu lemas, kurang fit. Coba diperhatikan lagi. Kalau misalkan sudah diumbar jor ekstra puding tapi hasilnya nihil, dan saya juga tidak tahu Abang Pendek ini tidak memberikan sudah berapa lama burung ini dirawat seperti ini. Harusnya itu burungnya itu gacor kan, ada indikator gacor katanya pengen bongkar isian. Jadi begini Abang Pendek, abang-abangku dimanapun teman-teman berada, burung kalau misalkan tidak ada lawan, tidak ada musuh, tidak bakal yang namanya itu bongkar isian. Bongkar isian itu karena apa sih sebenarnya, teman-teman? Nah, jadi gini. Bongkar isian itu burung itu ketika merasa ada ancaman, merasa ada yang memasuki wilayah dia, burung-burung lain atau burung sejenis atau musuhnya. Jadi kalau misalkan tidak ada yang menekan dia, tidak ada ancaman dari manapun, burung ini tidak akan yang namanya itu bongkar-bongkar, kecuali dengan garis besar bahwa burungnya ini tipikal yang gampang gacor, teman-teman. Burungnya itu biasanya temperamental. Ada suara dikit langsung dia gembrong-gembrong, dia materian sekolah keluar. Itu berarti burung itu responsif. Tapi kan tidak bisa dipukul rata, teman-teman. Semuanya burung itu karakter dan individunya itu berbeda-beda. Berbeda karakter berarti berbeda juga perawatannya. Tanya saja kepada teman-teman kita yang sudah berlama sekali bermain burung, apalagi yang sering ke lapangan. Jadi poinnya, kalau misalkan abang pengen mendengar burung ini bongkar-bongkar materi, abang bisa track lah burungnya, pertemukan dengan musuh. Kalau misalkan di tempat Om ini banyak yang melihara burung murai batu, cobalah diajak tuh Om tetangga-tetangganya yang punya burung murai batu untuk latihan bareng, ngopi bareng di situ Om, sambil memperhatikan, membaca karakter burungnya Om. Waduh Om, di tempat saya yang pelihara burung murai batu cuma saya saja nih kebetulan. Nah, kalau misalkan tidak ada, Om bisa main-main aja ke lapangan, sekedar di pinggiran sambil beli kopi, sambil ngopi, sambil melihat burung-burung bagus di area lapangan.
Nanti Om bisa belajar di situ sambil lihat responnya bagaimana, apakah dia bertemu musuh dengan begitu banyak, dengan suara burung yang begitu banyak, ada respon yang bagus, dia mau bongkar-bongkar materi, berarti bisa disimpulkan bahwa burungnya Om Pendek ini bukan tipikal burung yang gacor, tipikal burung yang santai saja kalau tidak bertemu musuh Om, seperti itu. Tapi ketika bertemu musuh tetap saja nekuk leher dan masih bunyi seperti itu, berarti kita bisa simpulkan bahwa burungnya Om Pendek ini bisa jadi kurang fit, kurang sehat Om. Jadi tolong diperhatikan lagi Om Pendek, baca karakternya, bangun chemistry agar kita semua itu kenal dengan burung kita masing-masing. Dan apa sih efek kekurangan ekstra puding dan kelebihan ekstra puding? Jadi kekurangan ekstra puding itu dia tuh burung itu akan lemes teman-teman. Dari bulu pun dia tuh kusam. Loh kok Om dari bulu? Nanti kita akan puas lagi tentang bulu ini teman-teman. Jadi intinya bulunya itu jika kekurangan ekstra puding itu bulunya akan kusam teman-teman, beda dari yang lain. Jadi jika kita perhatikan burung yang kekurangan protein ini tidak mengkilat bulunya, tidak ada kilauan ketika dijemur teman-teman. Dan jika burung kelebihan ekstra puding biasanya bulunya itu akan sangat sekali mengkilat teman-teman. Jika dijemur itu seperti ada kilauan teman-teman. Kalau misalkan lebih gampangnya lagi melihatnya itu ketika dimandikan. Ketika dia dimandikan atau masuk keramba, seperti seolah-olah si air itu tidak menyentuh bulunya. Banyak sekali minyak yang terdapat di bulunya. Akan ada efek seperti daun talas kan teman-teman. Jika daun talas kita masukkan air, pasti si airnya itu akan menggumpal, tidak menempel di daunnya teman-teman. Bagaimana Om? Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Sehat selalu Om Pendek sekeluarga, pokoknya tetap semangat. Jadi ini ada pertanyaan lagi, satu lagi teman-teman, kita akan bahas lagi karena ini sepertinya banyak sekali yang mengalami, makanya akan saya bahas. Dan seperti apa pertanyaannya? Ini dia. Pertanyaannya dari Yan Suwandi 2895. Hadir Om, mau tanya gimana cara ngatasin murai kena mental di lapangan? Pas pulang rumah macet bunyi. Ini komentar ini saya notice teman-teman, saya tanya lagi. Saya jawab, burungnya ini masih muda apa dewasa? Dan Om Suwandi bilang bahwasannya burungnya itu masih pastol. Burung pastol berarti masih muda. Sama burung yang ada di depan kita ini, si killer teman-teman, burung paut kita yang baru saja 2 hari yang lalu main ke lapangan. Jadi burung-burung muda ini sebenarnya teman-teman masih belia terhitungnya. Baru saja dia itu berganti bulu, mutasi dari trotol ke pastol, berarti sangat belia sekali. Kalau misalkan mau ngetes-ngetes saja atau bawa ke lapangan saja di pinggiran biar kenal dulu situasi lomba, itu boleh, silahkan untuk melihat responnya saja, untuk memperkenalkan. Jika suatu saat nanti umurnya sudah mapan, dia sudah mengetahui suasana lomba itu seperti apa, karena sudah kita pertemukan, sudah kita kenalkan sebelumnya. Melihat cerita dari burungnya Om Suwandi ini kena mental ketika habis pulang dari lapangan atau dari arena lomba. Saya tidak tahu, mungkin burungnya ini dilombakan atau taruh di pinggiran, tapi sepertinya kalau misalkan dilihat di ini, dia itu kena mental, berarti burung ini dilombakan sama Om Suwandi sepertinya, makanya burungnya ini kena mental. Kalau ditaruh di pinggiran doang untuk memperkenalkan lomba, sepertinya sangat tidak mungkin kalau sampai burung ini kena mental ya teman-teman. Jadi buat burungnya Om Suwandi, jika mungkin teman-teman ada juga yang mengalami kasusnya sama, jadi kalau misalkan kena mental itu berurusan dengan kejiwaan dan juga psikisnya. Berarti yang kita lakukan itu untuk memulihkan kembali mentalnya itu atau psikisnya itu, kejiwaannya itu, dengan cara bisa diberikan pengembunan Om. Jadi pengembunan itu sangat bagus sekali untuk membawa suasana hati dia biar lebih tenang, dan juga bisa memberikan relaksasi untuk refresh otaknya Om. Nah seperti itu. Kenapa harus subuh Om? Kenapa harus diembun? Selain udaranya yang masih sangat segar dan bersih, pengembunan itu sangat cocok sekali. Dari oksigen yang dia hirup itu akan berbalik langsung ke otak, dan si otak ini memberi respon yang baik, dan responnya langsung ke hati Om. Bisa diberikan contoh kita saja nih, contoh ya, kalau tidak percaya teman-teman semuanya, subuh hari setelah sholat subuh, cari tempat di mana
banyak sekali pepohonan, masih sedikit ada kebun-kebunnya. Kalau misalkan daerah teman-teman itu masih di perkotaan, beruntunglah buat teman-teman yang masih di pedesaan seperti saya. Ketika subuh hari, habis sholat subuh sekitar jam 5, setengah 5, keluar rumah, tarik nafas pelan-pelan. Itu biasanya akan ada reaksi di mana otak itu akan lebih segar, akan lebih rileks. Sistem di dalam otak itu memberikan sinyal bahwa udaranya itu sangat dingin. Dari udara dingin itu, udara yang segar itu, oksigen yang segar akan dibawa ke otak, sehingga otak itu memberikan respon kepada hati agar lebih tenang kembali. Nah, jadi untuk rawatan hariannya seperti apa? Tetaplah rawatan hariannya itu seperti biasanya, ekstra pudingnya biasa seperti yang biasa diberikan. Cuman kalau bisa berikanlah suara gemericik air Om. Kalau misalkan Om punya akuarium, Om punya kolam ikan, itu justru lebih bagus, akan lebih cepat sekali memulihkan kembali jiwa dia dan rasa depresi dan tingkat stres di dalam dia itu, sehingga pelan-pelan akan kembali pulih Om. Nah, jadi jika berkenan saya memberikan saran kepada Om Suwandi dan teman-teman dan rekan-rekan semuanya Kicau Mania untuk memberi ruang agar tidak selalu menggantang burung-burung muda. Tapi kalau masih berbulan-bulan, jangan pernah berharap banyak kepada burung murai pastol ini, teman-teman. Karena apa? Birahi emosinya belum stabil. Di rumah biasanya kan enak tuh. Di rumah udah seperti burung udah siap di lapangan. Tiba-tiba di lapangan brek, diem. Ada yang loncat sana sini, bahkan ada yang low, ada yang lantai. Pas kalau misalkan ada permasalahan burungnya itu nampar jeruji, ngelowo, apalagi burung yang baru pertama kali dilombakan, itu wajar teman-teman. Apalagi burungnya itu masih muda, perlu digarisbawahi burungnya itu masih muda, apalagi terhitung masih umur burung murai batunya itu terhitung bulan. 12 bulan ke bawah itu masih terhitung bulan ya teman-teman, belum terhitung tahun. Jadi sangat wajar jika nanti ada tingkah dia teman-teman. Adapun yang stabil hari ini stabil, wah mau koncer nih juara 1, dibawa lagi minggu depan nggak jalan. Banyak seperti itu teman-teman. Jadi untuk teman-teman semuanya yang punya burung muda, burung yang masih di bawah 3 tahun, jadi untuk menahan diri agar tidak pengen buru-buru menggantang burung muda seperti ini teman-teman. Burung-burung muda itu fase dimana kita itu harusnya membentuk stamina dia, fisik dia, mental dia agar lebih terbangun, lebih terasah. Nanti ketika umurnya sudah mapan, burung ini saya yakin burung teman-teman semuanya yang ada di rumah pasti akan berani beradu kualitas di lapangan. Terus burung ini selama itu diapain sambil nunggu 3 tahun Om? Sambil nunggu 3 tahun nih kita nikmatin aja kicauannya, walaupun cuma nguk, ya santai saja teman-teman. Buat teman-teman ngopi dulu, buat main-mainan, buat penghiburan kita dulu. Nah seperti itu, hiburan itu nggak melulu ke arena lomba teman-teman. Nah, jadi bagaimana Om Pendik, Om Suwandi, semoga video ini bisa bermanfaat ya Om. Semoga teman-teman semuanya Kicau Mania dimanapun teman-teman berada, sebangsa se-Indonesia, sebangsa dan setanah air ini sehat selalu. Pokoknya tetap semangat, tetap rawatlah burung kita dengan baik sepenuh hati. Kita bisa membangun chemistry terhadap burung kita sendiri. Insya Allah suatu saat nanti jika misalkan burung teman-teman sudah pas, rawatan yang sudah pas untuk adu kualitas di lapangan lomba itu sangat gampang. Tapi kalau soal juara itu balik lagi ke kualitas burung dengan hokinya. Nah teman-teman, semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Sehat selalu, pokoknya dimudahkan rezeki teman-teman semuanya. Dan saya pamit undur diri, sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.